selesai nih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kasus ini tadi kan ada kaitan dengan multinomial ya, sangat-sangat jelas sekali. Cuman kadang-kadang kan menafsirkan dari soal cerita ke bentuk distribusi ini seperti apa, itu yang kadang-kadang kesulitan. Sehingga bingung mana yang harus kita pakai rumusnya gitu ya. Kalau udah tahu distribusinya ya udah selesai, sebenarnya mudah. Nah, di kasus ini banyaknya ini kan tadi ada 10 pesawat XI ya. Di sini kan kita munculkan ini ya. X kecil, jangan harus dibedain kan, X kecil gini ya, XI-nya ini sama dengan berapa tadi, 3 ya? 3 pesawat 3, kan. Pak. Oke, kemudian dari X2 ini yang ditanyakan adalah 2. X2-nya itu sama dengan 2 pesawat. Kemudian dari sini itu yang ditanyakannya 5 ya. Gitu ya. Dengan peluang masing-masing ya. Nah, tadi kita punya peluang yang pertama itu sama dengan 2/9. Kemudian peluang untuk landasan pacu yang kedua itu sama dengan 1/6. Dan peluang landasan pacu yang ketiga itu adalah 13/18. Nah, 11, Pak. 11 ya? Iya, Pak. Oke. Nah, berarti sini kan kita punya ini kan, berarti kan X1, X2 gitu ya, X3 mengikuti distribusi multinomial ya kan, kurung Pulawal. Apa tadi rumusnya? Cara menulisnya apa tadi? Nah, ini dia kan. NP1 sampai PK ya, tulisnya gitu ya. Dengan fungsi ini. Tulis saja dulu ini ya, biar enggak capek. Ctrl C. Nah, ini kan N, gitu ya. Berarti ini 2/9, 1/6, 11/18. Nah, udahlah jadi sini, dan ini akan sama dengan, kan sudah tahu rumusnya, ini berarti dia kombinasi gitu kan, sama berapa tadi itu, 3,255 ya, ini kan, dikali buka kurung 2/9 2/9. Ini pangkat 3 ya, Pak. X1 dulu lah. Oh gitu. Jadi ke bawah pangkat X1. Kan? Baru 1/6. Ini harusnya ada X-nya di sini nih loh. X-nya panjang di sini harusnya. Udahlah, biarin aja dulu. Nah, nggak muat nanti. Aduh, ada bunyi dot itu, lapar kita, Pak. Tegak roti, Pak. Terus 11/18. 11/18. Pangkat X3. Oke. Nah, ini kan fx-nya ya. Ya udah, untuk yang ditanyakan berapa peluangnya, berarti kan ditanyakan F. Itu kan gini aja lah. F2, salah, 3 dulu ya. 3,2,5 gitu ya. Iya, Pak. Ini akan sama dengan ini, tinggal diganti pangkatnya gitu ya. Nah, ini tinggal diganti 2. 3 ya, sorry. Yang ini 2. Yang ini 5.
Gitu kan? Berarti kan 10 faktorial gitu ya, dibagi 5 faktorial, 3 faktorial dulu 3 ya. faktorial. Iya. Cepat. 2 faktorial dan 5 Faktorial. faktorial. Kan itu dia mananya ya. Ya, Pak. Tuh. Permutasi berulang itu baru dikali ini. Ya ini biarin aja. Oke, udah, tinggal dihitung. Bisa lah yang ngitungnya ini ya. Itu ya begitu deh. Nah, 6 kali 2, 12, gitu-gitu. Itu nggak ada yang bisa saling membagi ya. 10 faktorial bisa dimatikan. Nah, oke, ini berarti 10 dibagi 10 kali 9 kali 8. 6. Kali lagi dengan 2 ya. Ini kan dikali, kalinya pakai titik aja nggak apa-apa lah ini ya. 9 dikali berapa? 8. 8 8 kali 7 kali 6. Kali 6. Ya. Itu kan? Iya, Pak. Yang pangkatnya biarin aja dulu. Nah, itu yang di sana jadi apa? 6. Jadi 5 kali 9 kali 8 kali 7. 6-nya habis. 6-nya habis. 5-nya 10 sama 5. 8-nya aja lah ya diambil ya. Berarti kan tinggal 10 kali 9 10, 9, 4, 7, 6. 4 kali 7 ya. Iya. Pak. Satu-satu aja biar nampak berpikirnya. Nah, itu 9-nya kan bisa habis dengan yang ini nih. Ya, tapi itu 9 pangkat. Oh, tinggal 9 pangkat 2 jadinya. Itu kan menjadi 2-nya pangkat 3 dengan 18-nya itu kan juga bisa berkurang ya. Iya, Pak. Oke, kita jadiin 1. Salah. Loh, ke atas. Berarti kita tulis dulu 10 per Kali 4 kali 7. pernya itu 9 pangkat 2. Ya, 9-nya tinggal pangkat 2 itu ya. Iya, Pak. Karena dengan 9 di sini, dengan 9 ini kan diambil 1 toh. Oke. Iya, Pak. Terus 2 ini habis. Ini 6. 4 dengan 6 ini tinggal 3 ya. Enggak. Sorry. 1 tinggal 9. Kali 9. Jadi 1/9, Pak. Kalau dimatikan sama kali 9 lagi ya. Kali 9 kali 6 ya. Iya, Pak. Saya mau mencoret ini 6 pangkat 2. Kok 9? Iya, Oh, ini pangkat 2, salah. 9 doang, nggak ada 6-nya. Bingung, pura-pura enggak. Ini 6. 6 pangkat 2 mati sama 9 kali 4 dengan aja, 4 Pak. ini saya coret. Dengan 4-nya ya. Iya. 4 itu kan 2 kali 2. 6-nya ini kan ada 2-nya kali 2 kan, maka tinggal 3 kali 3 ya. Oke, 3 kali 3 adalah 9. Oke, clear. Terus 7 kayaknya tetap nggak berubah. Ya. Kemudian 2 pangkat 3 itu habis dengan 18 pastinya. Ya kan? 18-nya pangkat 5. Ya, tinggal sisanya berapa gitu aja lah. Nah, berarti 18-nya itu saya pecah lagi yang 3 jadi 18 berarti 2 berarti 9 pangkat 3. Kali 18 pangkat 2. Betul? 9
9 pangkat 3. Iya Pak, pas Pak. 18 pangkat 2. 18 ini pangkat 5, sedangkan 2-nya pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Nah, 18-nya ini juga saya pecah. 18 kali 18 kali 18. Nah, itu kan dengan 2-nya kan dicoret semuanya, maka 18-nya tinggal 9. Berarti 9 kali 3, berarti 9 pangkat 3. 9 pangkat 3. 18-nya karena 18-nya pangkat 5 sisa kan masih ada 18 pangkat 2 lagi kan? Begitu. Iya Pak. Nah, berarti ini bisa diseranain jadi 9 pangkat 4. 9 pangkat 6. 6. Udah gitu aja lah, nggak usah dihitung kecil-kecil, nggak ada kerjaan kita ngali-ngaliin ini. Tapi mau diserahin lagi masih bisa. 10-nya itu 9 pangkat 8. 9 pangkat 8 kali 2 pangkat 2 jadinya. Tapi nggak keren nanti jadinya. Oh, bisa ya. 9-nya nanti jadi 9 pangkat 10. Keren, oke. Jadi 9 pangkat 7. Ya kan? 9 pangkat 8. 9 pangkat 8 lah. Oh iya, 7. 2-nya ya. 9 pangkat 2-nya ke sini. Ya, Kemudian 4-nya ini tinggal 2 ya. iya Pak. 2-nya tinggal 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 4 kan itu? Iya Pak. Di sini 5. Betul? Betul Pak. Ini udah mentok, nggak bisa diotak-atik ini. Iya. Harus dikalikan. 5 kali 7 kali 11 pangkat 2. Ya, itulah. 120. Ya pasti ini dia bilangannya di bawah 1 kan? Berarti benar gitu loh. Indikasinya ada benernya. Kenapa benar? Peluang kan nggak boleh lebih dari 1. Yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Ini pasti dia di bawah dari 1. Berarti ini juga benar. Oke. Ini ngeri juga kita ngitung yang nggak pakai apa-apa dengan ini yang kalau di matematik disebut apa itu? Kalau di Kumon istilahnya apa itu? Ngitung nggak pakai nggak pakai tangan, pakai otak aja. Ada nggak Kenapa Pak? Nggak ada istilahnya Pak. Nggak ada istilahnya Pak. Istilahnya jenius Pak. Jenius istilahnya Pak. Itu kalau di matematik disebutnya dengan mental aritmatika. Jadi menghitung tanpa menulis, tanpa coret-coret. Jadi perhitungannya langsung menggunakan otaknya langsung. Jadi mental itu otak gitu. Jadi mental artinya berhitung melalui atau itu otak yang mana dipakai ya? Otak kiri atau otak kanan? Ini orang otak kanan Pak. Kalau otak kiri dia kreativitas. Ayo. Ya begitu ya. Jadi bisa dihayalkan, bisa dikerjakan, tapi tanpa harus melakukan perhitungan langsung. Jangan melihat gitu. Jadi pekerjaannya melalui mental gitu. Di mentalisme. Waduh, ngeri ini tadi Jadi Deddy Kobuzer nanti. Oke, ya intinya nggak mesti harus sampai nilai akhir. Ya ini bisa dikerjakan, tapi kan kalkulator berjalan. Ya untuk mata kuliah statistik, kalau hitungan pakai kalkulator ya silahkan. Kita tidak. Nah, di sini yang diperlukan kalkulator sebenarnya. Jangan anak-anak di SMP masih di situ dibutuhkan harus menghitung, harus belajar mental berhitungnya harus kuat, malah disuruh pakai kalkulator, nah itu nggak lepas. Tapi kalkulator itu penempatannya ketika eksplorasi yang sangat dalam. Kalau dia belajar statistik, ngitung data banyak, silahkan kalkulator. Jadi komputasi, alat-alat hitung yang lain itu adalah alat bantu menghitung ketika manusia tidak mampu menghitungnya secara instan lebih cepat. Jadi untuk mempercepat gitu. Tapi dimanfaatkan di tempat yang benar gitu. Jangan hanya lagi belajar matematika SMP kalkulator, nggak cocok menurut saya. Matematika kalkulator di SMP nggak cocok. Kecuali statistik ya, dia menghitung data yang banyak sampai ratusan data, menghitung rata-ratanya kalkulator. Jangan disuruh maksa menghitung manual. Itu namanya menyiksa siswa. Iya. Tapi kalau hanya mencari akar-akar atau menghitung volume, nah itu kan hitungan sederhana. Paling digitnya sampai 4 digit ya kan, 5 digit. Ada nggak yang hitung sampai 5 digit juga? Jarang anak-anak.
Nah, itu dibiasakan menghitung manual supaya terbiasa. Bahkan kalau bisa diajari mental aritmatik menarik juga ya. Saya pengen meneliti tentang mental aritmatik ini, tapi belum sempat waktunya. Maksudnya apa mental aritmatik? Ini yang saya rasakan ya, tapi nggak tahu untuk orang lain. Saya itu bisa ngerjakan soal-soal matematik itu tanpa pakai hitungan. Membaca soalnya, saya lakukan pekerjaan ini, ini diintegralkan, ini dari batas 1 sampai 5, integral ini, kemudian ini disubstitusikan sekian, pangkat ini 5, ini dikurangkan ini, bisa ngitung seperti itu, saya bisa. Ya. Saya sudah mencoba menghitung, untuk soal-soal SBMPTN pun saya bisa, menghitung tanpa coret-coretan. Tapi nggak semua ya. Jadi saya tengok levelnya, ada kadang-kadang yang levelnya yang susah untuk dihayalkan ya terpaksa harus gambar gitu. Itu namanya mental aritmatik. Jadi kita bisa mengerjakan tanpa pakai hitungan. Lebih cepat menurut saya. Iya, Langsung ketemu. Nah, tapi itu nggak mudah, harus sering. Nggak tahu kok saya bisa dari seperti itu tuh kenapa. Tapi itu menurut saya teorinya adalah mental aritmatik namanya. Dan belum diuji coba, maksudnya seperti apa itu kalau diterapkan di anak-anak gitu ya, apakah bisa. Tapi kan ada itu ya, ada nggak yang pernah lihat YouTube yang dari China itu, dari Tiongkok, tentang apa namanya, kompetisi berhitung. Tapi itu sudah di luar nalar saya di sana ya. Dia perhitungannya misalkan hitungan perkalian, tapi di situ antara 10 digit dengan 8 digit dikalikan tanpa pakai hitungan, langsung cepat dalam waktu detik gitu bisa. Aduh, itu mah udah di luar nalar saya. Itu kadang Pak dia ngeling dia Pak. Apa? Ada sistem hitungan itu dia ngeling untuk ingatannya itu. Dia ngeling, ada angka-angkanya itu misalnya 9 itu mewakili apa. Jadi makanya mereka bisa cepat ngalikannya. Ya, ya artinya gini loh. Istilahnya ngeling. Itu sudah nggak bisa dibuat teori menurut saya. Jadi itu sudah, dan mereka kerja kerasnya sangat tinggi untuk mengerjakan itu. Nah itu kajian lain lah ya, nggak perlu kita bahas. Oke. Nanti kalau pengen tertarik dengan itu silakan. Siapa Tria kan dia pengajar di Kumon itu, jangan salah. Dia kalau orang Kumon hampir mirip dengan itulah cara kerjanya. Kalau pengen mau riset di situ silahkan, itu masih menarik untuk dieksplorasi. Jarang sekali. Oke, selanjutnya adalah distribusi hipergeometri. Yang ini terakhir nampaknya ya, distribusi hipergeometri ini. Apa itu distribusi hipergeometri? Ada satu lagi sebenarnya, distribusi Poisson. Tapi Poisson ini distribusi diskrit, tapi dia juga kontinu sebenarnya. Ya tahulah dia diskrit antar diskrit dan kontinu gitu ya. Kondisinya itu dia di tengah-tengah. Makanya tapi dia lebih tepatnya diterapkan di Poisson of itu di diskrit gitu ya, karena distribusi datanya diskrit. Tapi di kontinu kadang-kadang sering dipakai gitu distribusi Poisson. Oke. Apa itu hipergeometri? Hipergeometri dari peluang peubah acak X, di mana X menyatakan banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran N. Ini sudah sering sih kita di contoh-contoh sering ya kita melakukan itu, tapi ini disebut ada di distribusinya gitu ya. Dipilih dari N item dengan K sukses dan N kurang K kegagalan. Maka ini distribusinya. Bingung? Pura-pura enggak lah. Artinya begini ya, kalau kita punya ada kumpulan, ada N objek, kan itu dia ya. Bukan, ada N, gimana caranya ngomongnya enaknya ya. Ada misalkan ada 10 orang, kan kemudian dari 10 itu jangan orang deh, ada 10 bola. Nah, sering kan gitu dia. Dari 10 bola itu terdiri dari 2 warna. Warnanya merah ada sebanyak 4, putih sebanyak 6. Nah, kan 10 tadi, berarti 4 merah, 6 putih. Nah, setelah itu dilakukan pengambilan sebanyak N.
N-nya itu misalkan diambil sebanyak 3. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi peluang ini. Ya. Sebanyak N itu dipilih. Berarti kan terus baru ditanyakan berapa peluangnya yang terpilih 2 merah misalkan. 2 merahnya itu X, kan itu dia. Seperti itu. Jadi ini kombinasi ya. Jadi N-nya adalah banyaknya objeknya, N kecil ya, N besarnya, N kecilnya itu adalah banyaknya yang dipilih, baru K itu adalah banyak jenisnya. Jenisnya itu ada berapa macam gitu ya. Dan X adalah yang ditanyakan. Mungkin lebih tepatnya masuk ke contoh di sini. Diketahui sebanyak 40 komponen masing-masing dianggap tidak dapat diterima jika mengandung 3 atau lebih cacat. Nah, prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan memilih 5 komponen secara acak dan menolak produk jika ditemukan kerusakan. Nah, pertanyaannya, berapa peluang bahwa tepat 1 cacat ditemukan dalam sampel jika terdapat 3 cacat di seluruh produknya itu? Gitu dia. Yang ditanyakan berapa peluang bahwa tepat ada 1 cacat ditemukan dalam sampel jika terdapat 3 cacat di seluruh produk. Dalam seluruh produk ada 3 yang cacat. Nah, berarti kan di sini dikatakan ada 40 komponen. Berarti N besarnya adalah 40. Kan itu dia. Terus di sini dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5. Nah, berarti 5 itu adalah N kecilnya. Ya kan? Kemudian ini apa sih lanjutannya ini? Enggak ada ya? Oke. K-nya itu adalah kok 5 juga? Ini K-nya harusnya berapa ini? 3 ya? 3. Kan yang catat ada 3 jenisnya ya. Jadi K adalah 3 kok 5, salah itu. Jadi dan diketahui kan yang cacat ada 3. Yang ditanyakan berapa peluang tepat ada 1 ditemukan. Jadi dalam seluruh produk itu 40 jenis produk itu ada 3 yang cacat. Kemudian dipilih 5. Nah, ketika memilih 5 itu berapa peluangnya dari 5 itu terpilih ada 1 yang cacat. Ya. Maka ini distribusinya adalah distribusi hipergeometri ya. Hipergeometri. Maka kita gunakan aja rumusnya ini. Ctrl C. Nah, di sini dia ini kemudian kita masukkan aja nilainya di sini. Nah, ini dihapus dulu. Nah, ini K-nya di sini 3, N-nya 40 ya. Di sini 3 pastinya. Atau langsung ya, 40 dikurangi 3 berarti 37. Kemudian N-nya itu kan 5 ya. Kan dipilih 5 kan, 5 dikurangi X di sini distribusinya adalah 37 dari 5. 40 gitu ya? Pak. Gimana? 40 enggak? Kan N dia Pak, bukan N kurang sorry. K. Iya benar 40. 45 begitu ya. Oke. Iya. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang tepat ada 1 yang cacat ya tinggal X-nya diganti 1 gitu ya. Iya. Ini kan ini yang ditanyakan, Ctrl C, kita taruh di bawahnya lagi. Nah, ini kan berarti H1 di sini ya. H1, 40, 5,3. Kan itu dia. Ini yang ditanyain di soal itu. Berarti ini menjadi
Oke, kombinasi 31 dikalikan dengan kombinasi 37, 4, 4. kemudian 45. Oke, seperti ini. Tinggal dihitung, selesai gitu ya. Hitung lagi nih, alamak jangan. 3 bagi, ini kan yang di bawah berapa itu? 40. Berarti 40. 9 kali 3. 8 kali 3, 6. Dah, itu ya. Kurang. Sampai 35 kan? 37-nya kurang, ketinggalan. 37. Gitu kan? Iya, Pak. Bagi 5 faktorial. 5 itu 60. Kok jadi nggak cantik ya? Udahlah, kalian hitung sendirilah itu ya. Ya, Pak. Oke, yang penting begini dia ya. Aplikasi dari Ya. distribusi hipergeometri. Baik, jadi kita ada berapa jenis distribusi diskrit yang sudah ada? Mulai dari distribusi Bernoulli yang paling sederhana. Bernoulli dilakukan percobaan berulang-ulang, maka jadinya distribusi binomial. Ya. Nah, binomial ternyata ada kebalikannya, yaitu negatif binomial. Kemudian kalau kejadiannya itu kompleks, tadi itu kan kalau satu percobaan ternyata di dalamnya ada banyak kejadian, maka disebut dengan multinomial. Nah, kemudian untuk yang di luar kejadian yang seperti itu, yang kejadian Bernoulli, binomial, negatif binomial, multinomial, ini semuanya pasti semuanya mengarah ke Bernoulli ya. Kejadiannya itu pasti iya dan tidak gitu banyakkan tadi ya. Tapi kalau hipergeometri, terus satu lagi geometri ya, negatifnya, kemudian tambah satu lagi hipergeometri. Ada geometri, ada hipergeometri. 6 distribusi yang kita kenalkan di sini. Oke. Ya masih belum kita kasih tugas ya, minggu depan aja kita bertugas-tugas. Masih santai dulu. Minggu depan kita akan bahas tentang distribusi kontinu. Nah, kalau kontinu kita nanti akan banyak bertemu dengan integral-integral pastinya. Kita akan banyak ketemu ke sana lagi. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Oh ya, besok Pak Aris bagaimana untuk besok? Mbak, nanti diganti ya Mbak. Halo, untuk Pak Aris besok bagaimana? Aris, Pak. Biar ade Mbak. Jam 10 kan?